kita bayangkan ya, jadi di pagi hari gitu ada CEO yang datang dan menginstruksikan tolong riset potensi pasar di industri mobil listrik. Saya dengar sedang naik daun. Jadi instruksinya tuh sesederhana itu, untuk riset potensi pasar di industri mobil listrik karena beliau dengar sedang naik daun. Kayak gitu aja. Nggak ada brief detailnya tuh, tidak ada SOP-nya, tidak ada formulirnya, atau indikator-indikator apa yang menjadi penting untuk di follow up kayak gitu. Nah, jadi hanya ada sebuah tujuan yang besar, namun tuh masih belum jelas gitu, masih kabur, masih blur gitu. Nah, saya yakin banyak dari kita yang pernah gitu ya, mungkin mendapatkan instruksi yang seperti itu ya, yang tugasnya itu bisa dibilang tuh tak terduga gitu, di luar prediksi BMKG. Halo Sarastia, selamat datang kembali di Sarastia Talk. Di episode sebelumnya, kita telah membahas pentingnya memiliki proses bisnis atau BPM yang rapi ya, untuk pekerjaan yang terstruktur. Pertanyaan sekarang, gimana kalau kita dihadapkan pada pekerjaan yang sama sekali belum ada prosesnya? Misalnya nih, kita bayangkan ya, jadi di pagi hari gitu ada CEO yang datang dan menginstruksikan tolong riset potensi pasar di industri mobil listrik. Saya dengar sedang naik daun. Jadi instruksinya tuh sesederhana itu, untuk riset potensi pasar di industri mobil listrik karena beliau dengar sedang naik daun. Kayak gitu aja. Nggak ada brief detailnya tuh, tidak ada SOP-nya, tidak ada formulirnya, atau indikator-indikator apa yang menjadi penting untuk di follow up kayak gitu. Nah, jadi hanya ada sebuah tujuan yang besar, namun tuh masih belum jelas gitu, masih kabur, masih blur gitu. Nah, saya yakin banyak dari kita yang pernah gitu ya, mungkin mendapatkan instruksi yang seperti itu ya, yang tugasnya itu bisa dibilang tuh tak terduga gitu, di luar prediksi BMKG. Nah, gimana sih cara kita melakukan pekerjaan seperti ini nih, yang instruksinya itu terlalu sederhana, luas banget, dan tidak ada indikator kejelasannya gitu. Nah, untuk berkaitan dengan ini, kita akan membahas sebuah dunia ya, yang sangat relevan nih di era cuan yang chaos banget, dunia tanpa SOP. Dan untuk memandu kita sudah ada pakar arsitektur bisnis dan organisasi nih dari SAI. Halo Miss El. Halo Miss Ria, senang banget ya bisa membahas topik ini. Jadi cerita yang Miss Ria bilang tadi itu tuh sebenarnya realitas sehari-hari bagi para inovator dan leader ya. Jadi pekerjaan yang Miss Ria sebut tadi tanpa SOP gitu ya. Kalau dalam terminologinya Sarastia itu adalah eksplorasi gitu. Nah, sayangnya banyak banget nih organisasi hebat yang gagal total saat mencoba menjalankannya. Gagal total ya Miss. Kalau menurut Miss El sendiri tuh kenapa sih mereka bisa gagal total? Apa sih kesalahan yang biasa dilakukan gitu? Oke, jadi mungkin ya karena mereka mencoba menggunakan pekakas yang salah, tools yang salah gitu ya. Jadi saat dihadapkan pada pekerjaan eksplorasi yang kita tahu nggak terstruktur, ada dua jalan buntu yang paling sering diambil oleh organisasi. Jadi yang pertama, jalan buntunya memaksa peta lama untuk wilayah baru. Nah, jadi ini adalah saat manajemen mencoba menerapkan kerangka kerja manajemen proyek tradisional yang kaku gitu ya. Jadi mereka menuntut adanya timeline yang detail, budget yang presisi, dan target hasil yang pasti. Bahkan sebelum masalahnya sendiri tuh dipahami gitu, atau belum ditemukan itu udah harus ada budget kayak gitu, target. Nah, jadi ini sama aja kayak mencoba menggunakan peta jalan raya Jakarta untuk menjelajahi hutan pedalaman Kalimantan gitu kan, beda ya kan. Bisa itu. Nah, jadi
pasti bakal frustasi tuh karena petanya nggak relevan dan akhirnya nggak akan bergerak kemana-mana jadinya. Wah, ini jadi menggunakan suatu metode yang bisa dibilang tuh nggak relevan ya untuk memecahkan suatu masalah yang lain nih kayak gitu. Betul. Kalau konteksnya di sini tuh ini yang disebut istilahnya analysis paralysis nggak ya, yang di sini nih dia kelumpuhan gitu dalam analisis gitu bahasanya ya, karena terlalu banyak merencanakan hal-hal yang tidak bisa direncanakan karena kan tadi masih belum bisa diprediksi kan ya. Iya, betul banget itu ya, betul. Jadi termsnya tuh analisis paralysis gitu. Nah terus nih ada nih jalan buntu yang kedua nih Miss Ria, perburuan liar tanpa arah gitu. Jadi ini kebalikannya nih, karena nggak adanya aturan, tim itu dibiarkan bergerak secara spontan sama reaktif. Jadi ya udah lo kerjain aja sesuka-suka lo gitu kan misalnya. Nah jadi setiap orang tuh mencari data sendiri-sendiri, rapat jadi nggak fokus. Hasilnya ya apa? Cuma ada setumpuk informasi yang dangkal. Kadang tuh nggak ada insight yang bisa ditindaklanjuti gitu kan. Nah terus jadi aktivitas-aktivitas yang kayak gitu tuh jadinya kayak sibuk tapi nggak produktif, capek tapi tidak menemukan daratan yang baru atau potensi yang baru gitu. Oke, jadi salah juga ya ternyata kalau terlalu bebas gitu ya, nggak ada panduan, nggak ada fokusnya ya, nanti pada nyebar masing-masing nggak tahu mau fokusnya mencari apa gitu ya. Jadi pertama kalau rencana yang terlalu kaku tuh kurang tepat juga. Kalau yang terlalu spontan, yang terlalu liar itu juga salah. Lalu pendekatan yang ideal nih misal itu sebenarnya kayak gimana sih? Oke, jadi pendekatan yang benar itu sebenarnya memiliki struktur gitu ya. Jadi biar kita tuh bisa menaklukkan ketidaktahuan gitu. Jadi esensi kerangka kerja atau framework yang saat ini sedang dikembangkan oleh Sarastia yaitu Extrusi Initiative System atau XIS gitu ya. Filosofinya gampang atau simple banget. Jadi XIS ini memandang pekerjaan tidak terstruktur itu bukan sebagai tugas atau proyek tapi sebuah quest gitu ya, misi pencarian gitu. Tujuannya apa? Bukan untuk menyelesaikan pekerjaan tapi menemukan jawaban atas sebuah hipotesis. Oke, quest ya, jadi sebuah petualangan gitu ya. Bener. Bentuknya gimana tuh Miss? Oke, jadi setiap quest di dalam XIS ini punya 3 tahap utama. Tahap pertama kita bilangnya initiation atau inisiasi. Jadi sebelumnya tim mulai berburu dulu. Kita duduk bareng untuk merumuskan sebuah piagam inisiatif gitu ya. Piagam inisiatif ini adalah dokumen sederhana yang menjawab misi kita apa, hipotesis yang kita pengen uji itu apa, siapa anggota tim ekspedisinya, apa metrik pembelajarannya. Nah, jadi semua itu memastikan ekspedisi ini punya arah gitu. Oke, persiapannya ya. Betul. Nah, tahap kedua adalah creation atau kreasi ya. Di fase ini tim udah mulai masuk ke hutan gitu ya, mulai melakukan eksperimen, membuat prototipe, mewawancarai calon pelanggan, menganalisis data. Jadi fase ini tuh dijalankan di dalam mana? Di dalam extrusion race sebenarnya gitu. Sehingga apa? Progresnya itu terukur dan kita bisa dapat pembelajaran itu secara cepat gitu. Nah, kemudian ada tahap terakhir nih yaitu validation atau validasi. Nah, kalau misalnya tim itu sudah mendapatkan temuan, kita harus memvalidasi gitu kan. Apakah solusi yang mereka temukan itu benar-benar menjawab masalah? Apakah daratan baru tadi ya yang mereka temukan itu layak gitu untuk dihuni gitu. Oke, jadi ada 3 tahap ya, ada inisiasi, ada kreasi, dan ada validasi ya di sini ya. Dan tadi dengan piagam inisiatif di awal tadi yang disebutin oleh misal itu sebuah, ini perburuan liar ini ternyata itu bisa diubah jadi kayak sebuah ekspedisi yang intelijen dan strategis ya. Jadi dia, karena kalau perburuan liar kan berarti
nggak tahu tuh targetnya apa, jadi main masuk aja ke hutan terus bawa senjata, ya udah tembak apa, mau tugas nyari apa juga nggak jelas gitu ya. Ternyata Iya, betul. kalau dengan 3 tahap ini justru dia jadi kayak strategis gitu, kayak sebuah ekspedisi yang memang udah jelas tujuannya apa gitu ya, maksudnya apa nih tujuannya udah ada, misinya nih udah ada gitu, dan tadi juga ada persiapannya juga kan tadi apa-apa. Iya betul, sama nih kayak misalnya kalau dulu kan ada film yang tenar banget tuh Jumanji. Oh, I see. ya Nah, kan. bener-bener. Main game Jumanji kan ada petanya. Iya, Kita harus bener-bener. kemana? Oh, I Kayak see. film-film petualangan mau mencari harta karun kemana Iya. pasti punya peta gitu. Dora Betul the banget tuh bisa. Explorer. Tanya peta gitu Tiba-tiba ya. kita tanya peta gitu ya. Gitu betul. Oke, misal aku ada pertanyaan juga nih, berarti apa kita ini harus membuang semua SOP kita nih? Kan kalau tadi kan udah 3 tahap itu ada di XIS tadi kan. Kalau kita pakai SES ini, apakah kita harus membuang semua SOP dan proses BPM kita yang sudah rapi? Oh, Atau enggak kayak seperti gitu. apa? Enggak kayak gitu ya. Tiba-tiba. Karena ini bakal mengamuk nih orang-orang yang Iya, sudah betul. merapikan BPM-nya. Soalnya podcast kemarin kita ngomongnya Iya, tentang BPM ya, bener, tiba-tiba harus bener. dibuang enggak ya Iya, gitu. gimana? Nah, jadi gini, kerangka kerja atau framework Extras Activity Management. Oh ya, jadi gini, XIS ini adalah kerangka kerja atau framework yang akan memandu Sobat Sarastia gitu ya untuk mengelola aktivitas yang tidak terstruktur. Kita kan kemarin taunya BPM ya. Iya. BPM itu untuk aktivitas yang terstruktur. Oke. Kayak misalnya proses produksi itu kan udah tahu Iya, banget tuh, bener-bener. sama gitu kan. Tahap-tahapnya sama, Tahapnya, maksudnya selalu seperti itu kan, kayak gitu ya. betul. Nah, tapi kalau di area yang tidak terstruktur kayak tadi inovasi, itu kan kita nggak bisa prediksi Iya. itu. Kita pakai XIS gitu. I see. Jadi kalau zaman dulu mungkin kita mengenal metode untuk mengatur aktivitas yang tidak terstruktur dengan menggunakan pendekatan ACM ya, atau Adaptive Case Management. Kalau teman-teman Oke. pernah dengar kan ada BPM, ada ACM gitu. Namun ACM ini dinilai di era chaos ini tuh kayaknya kurang fleksibel dan kurang memadai gitu ya. Nah, oleh sebab itu Sarastia itu menginisiasi sebuah framework untuk membantu Sobat Sarastia mengelola aktivitas-aktivitas yang memang tidak bisa atau sulit dilakukan secara terstruktur gitu. Oke. Jadi XIS ini tuh bukan musuh dari BPM sebenarnya. Jadi keduanya tuh ada dua mesin di dalam satu sistem yang saling melengkapi I gitu ya. see. BPM sendiri atau kita pernah belajar kerangkanya adalah SPF, itu merupakan mesin eksploitasi. Oh, gitu. eksploitasi ya. Jadi dia tuh merupakan jalan tol untuk ke satu daerah. Oh iya, gitu. yang udah memang udah cepet. tahu tujuannya emang Ya, udah ada gitu, gitu, benar. ininya. Nah, kalau XIS itu adalah mesin eksplorasi. Itu kayak kapal penjelajah gitu yang kita gunakan untuk memasuki perairan yang belum kita kenali sama sekali. Oh, Gitu. I see. Jadi BPM dan XIS ini tuh simbiosis mutualisme sebenarnya. Jadi sebuah inisiatif dari XIS yang kita jalankan itu nanti berhasil misalnya, itu kan menemukan sebuah cara kerja baru yang sangat efektif kayak gitu, dan akhirnya kita bisa lulus dan diubah menjadi sebuah proses BPM standar I see, I gitu agar see. bisa dijalankan dalam skala besar. Oh, I see. Wow. Jadi basically itu kita emang butuh keduanya ya untuk bisa menjadi organisasi yang benar-benar ambidextrous gitu loh. Kan tadi ada dua aspek yang di sana ya, ada eksploitasi dan juga ada eksplorasi. Nah, Sobat Sarastia, bagi Anda yang merasa sering terjebak nih dalam dunia tanpa SOP dan ingin belajar nih cara meluncurkan misi inovasi yang terstruktur, Sarastia Agility Innovation akan mengadakan kelas manajemen aktivitas dinamis atau bisa disingkat MAD yang akan membedah prinsip-prinsip di balik XIS ini pada tanggal 23 sampai 24 Juli 2025. Nah, Miss El, untuk sebelum kita tutup podcastnya, ada pesan nggak ini untuk teman-teman Sarastia yang sedang mendengarkan? Oke, pesannya jangan takut pada ketidaktahuan gitu ya. Jadi ketidaktahuan itu bukan musuh, ketidaktahuan itu sebuah wilayah yang penuh dengan peluang. Tugas kita sebagai leader itu memberikan tim kita peta dan kapal terbaik untuk menjelajah gitu. Nah, kapal dan peta itu
adalah analogi dari XIS itu sendiri. Oke, alright. Oke, terima kasih banyak Miss Elvira atas wawasannya yang luar biasa banget ya. Dan Sobat Sarastia, mari kita menjadi penjelajah. Jadi bukan hanya pekerja ya. So, sampai jumpa di Sarastia Talk berikutnya. Saya Miss Tia. Bye-bye.